Nah, karena penasaran, Ayu pun terus memfokuskan pandangannya ke yang beda ini. Dan pas jaraknya udah makin dekat, Wak, batang pohon pisang yang aneh itu ternyata itulah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian semua, Wae? Seperti biasa di malam ini aku hadir lagi menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wawa part 274. Kalian sekarang lagi nonton video ini sama siapa, Wak? Mungkin ada yang lagi nonton sendiri atau lagi nonton bersama keluarga nih. Nah, kisah yang akan aku ceritakan ini, Wak, juga ada kaitannya dengan keluarga. Seperti yang aku tulis di judul, kisah ini tuh merupakan sebuah pengalaman horor Wawa yang berkaitan dengan ibu tirinya. Ibu kandungnya Wawa ini sudah meninggal dunia pada saat si Wawa ini masih kecil, dan tentunya kehadiran ibu tiri ini bisa diharapkan menggantikan peran ibunya yang sudah hilang dari hidup Wawa kan, Wak. Tapi sayangnya keinginan itu ternyata tidak terwujud karena pada kenyataannya Wawa ini malah mendapatkan banyak sekali masalah yang usut punya usut disebabkan sama ibu tirinya sendiri. Emang ibu tirinya ini kenapa? Nah, dia ngapain dia? Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Ayu dari Jawa Tengah. Halo Ayu. Nah, sedikit tentang latar belakangnya Ayu, Wak. Jadi ibunya Ayu itu sudah meninggal pada saat Ayu ini masih berusia 2 tahun. Nah, otomatis sejak saat itu Ayu pun hanya tinggal bersama bapaknya aja nih. Lalu bertahun-tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2002, bapaknya ini menikah lagi lah dengan seorang perempuan yang namanya si Sukma. Nah, Sukma ini ikutlah tinggalkan di rumahnya rumahnya Ayu bersama bapaknya. Awalnya keberadaan Sukma ini membuat keluarga Ayu ini terasa lengkap lagi lah gitu. Tapi sayangnya Sukma ini, Wak, ternyata bukan figur ibu tiri yang Ayu idam-idamkan. Sukma ini tuh pemarah, serakah, pelit, sering mukulin Ayu dan juga sering membiarkan si Ayu ini kelaparan. Bahkan Sukma ini tuh juga sering menuntut bapaknya Ayu memberikan dia ini banyak uang, padahal pada saat itu keluarga kami hidupnya sederhana kali Nadia. Penghasilan bapak sebagai supir angkutan umum tidak cukup untuk memuaskan semua keinginannya Sukma, Wak. Kata Ayu, Sukma ini tuh betul-betul mirip kayak ibu tiri yang di sinetron tuh. Sikap Sukma ini jelas membuat Ayu ini jadi tertekan kali lah kan. Dan seolah masih belum cukup penderitaan yang selama ini dirasakan sama si Ayu, Wak, pada suatu hari muncul lagi masalah yang jauh lagi lebih mengerikan. Bukan cuma masalah dari Sukma aja, kali ini Ayu juga mengalami teror dari sosok makhluk halus. Jadi ceritanya pada suatu malam Ayu ini diminta ke warung untuk membeli beberapa kebutuhan dapur lah gitu. Nah, lalu pas si Ayu ini baru keluar aja ke teras rumah, samar-samar dari sudut matanya dia melihat ada gerak-gerik di ujung gang depan rumahnya. Awalnya Ayu mikir itu cuma pohon aja lah gitu kan. Tapi semakin diperhatikan Ayu jadi heran, bentar dulu, ngapa kok warnanya putih? Apa tuh? Tengok rupanya pocong. Astagfirullahaladzim, pocong katanya kan. Nah, pocong itu berdiri tepat di depan rumah kosong, badannya bergoyang-goyang. Nah, aku tengok lidahnya menjulur panjang, macam ada lirnya juga netes-netes, wajahnya busuk kali penuh darah, dan kedua matanya bulat menyala. Itu yang ditengok sama si Ayu. Saking kaget ya, Ayu langsung berteriak dan berlari lah dia masuk ke dalam rumah. Nggak jadi dia pergi ke warung, Wak. Melihat Ayu yang tiba-tiba berlari dengan panik, bapak lagi ada di rumah, memang bapak ikutan panik juga lah. Ngapa nih nak? Astagfirullah, ada apa? Ngapa kok tiba-tiba lari kayak gitu? Kata bapak kan. Ada pocong, Pak, ada pocong depan rumah, seram kali mukanya, kata si Ayu. Mana ada pocong? Kok salah lihat itu? Paling cuma kon-kon kau aja yang jahil, kata bapaknya. Enggak, Pak, Ayu nengok betul itu betulan pocong, Mbak. Bapak tengok sendirilah kalau nggak percaya, kata si Ayu kan. Untuk membuktikan ucapan si Ayu itu, Wak, bapak langsunglah itu berjalan keluar juga menuju ke teras. Dan ternyata pocong yang ditengok Ayu udah nggak ada memang, Nat. Yang ada malah segerombolan kawan-kawannya Ayu yang lagi asik nongkrong di depan rumah kosong itu. Di lokasi yang sama dengan kemunculan si pocong tadi, kawan-kawannya lagi duduk di situ. Bapak bilang, kayak kau tengok lah tuh, itu memang kawan-kawan kau. Itu pasti kerjaan kawan-kawan kau tuh yang lagi ngejahilin kau. Gak mungkin, Pak. Tadi pocong yang Ayu tengok tuh sekujur badannya diikat. Memang betulan macam pocong dari atas sampai bawah tuh diikat. Ngapain kawan-kawan Ayu pakai baju kayak gitu? Tahu juga yang Ayu tengok lidah pocongnya panjang kali, Pak. Nggak ada kawan aku yang lidahnya sepanjang itu.
kata si Ayu lagi. Udah, bapak yakin apa yang kau tengok tuh pasti kelakuan kawan-kawan kau tuh. Memang anak-anak nakal orang ini. Udahlah biar bapak tegur, kata bapaknya. Bapak yang marahnya sama kawan-kawan si Ayu. Tanpa menghiraukan Ayu yang masih ketakutan ini, Wak, bapak ini pun langsung betulan dihampiri segerombolan kawannya si Ayu tuh, Wak, sambil marah-marah. Kalian ngapain di sini ya? Ngapain kalian takut-takutin anak aku? Jadi pocong datangin pocong betulan kan baru tahu. Kata dia tuh langsung nembak si anak-anak lagi nongkrong ini. Kalau misalnya anakku ada sakit jantung kayak gimana? Kalau misalnya yang nengok kalian bukan Ayu tapi dia sakit jantung juga kayak gimana gitu kan? Dan kan bapaknya ngoceh-ngoceh itu. Kawan-kawan Ayu nih tengok, apa om nih? Maaf Pak, ini maksudnya nakut-nakutin jadi pocong tuh siapa? Orang dari tadi kami cuma duduk-duduk di sini aja kok. Kami habis dari warnet Pak, terus kami singgah di sini, kata kawan-kawan Ayu. Udahlah nggak usah ngelak kalian. Udah balik, bubar. Kata si bapaknya Ayu. Nah karena nggak mau ribut sama bapaknya Ayu, pergilah itu mereka rame-rame ini ya. Padahal mereka nggak tahu apa-apa tuh. Yang ku tengok juga bukan kawan-kawan aku, pocong yang ku tengok, kata si Ayu. Tapi yang jelas nih Wak ya, setelah si Ayu nengok pocong itu, selama beberapa hari ke depan Ayu demam. Nah selama si Ayu ini sakit, dia masih terus tuh kepikiran sama sosok pocong itu. Ya aku belum pernah nengok pocong Nadia, belum pernah juga nengok hantu. Sekali nengok hantu apa nggak panik aku, kata si Ayu kan. Dan Ayu tuh betulan yakin yang kemarin ku tengok memang betulan pocong, bukan kawan-kawan aku gitu kan. Nah tapi untuk menenangkan dirinya sendiri Wak, Ayu akhirnya bilang dalam hatinya, iyalah mungkin yang ku tengok kemarin itu cuman aku salah lihat itu. Betul kata bapak, mungkin kemarin tuh kawan-kawan aku. Dengan secepat kilat dia langsung ganti kostumnya lagi. Itu pasti kawan-kawan aku, kayak gitulah. Untuk menenangkan pikiran dia Wak. Dan seminggu kemudian kondisi kesehatan Ayu pun mulai membaik. Dia sudah bisa beraktivitas seperti biasa dan pergi juga nongkrong main sama kawan-kawan yang lain. Nah kebetulan pada suatu malam Wak, ada pasar malam yang lagi buka di kawasan rumahnya. Ayu sama kawan-kawannya pun ngide lah mau main ke sana juga. Mereka berangkat lah itu kan sekitar jam 7 malam gitulah. Nah untuk sampai di pasar malam Wak, mereka ini harus melewati gang-gang kecil, area persawahan dan juga deretan rumah warga yang berdempet-dempet. Nah pas mereka memasuki area sawah Wak, di situ juga ada macam banyak pohon pisang gitulah Nadia, dan juga beberapa rumput liar. Tapi karena langit udah gelap dan tidak ada lampu penerangan jalan Wak, Ayu tuh ya nggak bisa nengok pohon-pohon pisang itu dengan jelas lah ya kan. Dan tuh Ayu sama kawan-kawannya pun melintasilah kawasan itu sambil asik bercanda-bercanda dan juga ketawa-ketawa. Nah terus di tengah candaan mereka Wak, Ayu ngerasa sedikit terganggu karena dia melihat ada satu pohon pisang yang kok bentuknya aneh ya. Batang pohon pisang tuh tegak berdiri memang Wak, macam pohon-pohon yang lain. Tapi dari segi warna dan juga bentuknya kok agak lain Nadia. Nah karena penasaran, Ayu pun terus memfokuskan pandangannya ke yang beda ini. Dan pas jaraknya udah makin dekat Wak, batang pohon pisang yang aneh itu ternyata itulah dia, pocong yang dia lihat kemarin. Refleks Ayu langsung dipejamkan. Astagfirullahaladzim, apa itu? Katanya gitu kan. Nah dengar teriakan si Ayu, kawan-kawannya pada kaget juga kan. Orang lagi asik-asik ngobrol, apa kau Ayu? Apa kau jadi ketakutan kayak gitu? Nengok apa kau? Itu loh, itu di pohon pisang, kata si Ayu kan. Teman-teman yang lain pun mengalihkanlah pandangan mereka ke si pohon pisang yang ditunjuk sama si Ayu. Tapi anehnya Wak, mereka semua kawan-kawannya itu gak ada ngeliat pocong. Yang dia tengok ya batang pisang. Apa sih kau Ayu? Ngapa pisang-pisangnya? Udah pada matang memang itu. Mau kau ambilin. Udah bisa dipanen tuh, kata kawan-kawan. Kau nengok itu pisang. Nah mendengar jawaban temannya ini Wak, Ayu mikir pocong itu udah pergi ya kan. Oh berarti udah gak ada nih pocongnya. Udah dibuka mata lagi. Waktu ku buka masih ada dia tegak di situ. Nah dia masih berdiri di antara pohon-pohon pisang tuh, dan dia pun natap ke aku. Di situ Ayu heran, kenapa yang tengok kok cuma aku aja, kawan-kawan aku yang lain gak ada nengok itu pocong, batang pisang yang mereka tengok. Akhirnya karena ketakutan Ayu berlari, dia langsung masih ada, dia langsung berlari gitu kan. Ditinggalkan ya kawan-kawannya, spontan kawan-kawannya juga ikutan berlari lah ngejar dia. Ngapa sih Ayu nih berlari juga mereka keluarlah itu dari area sawah ya kan. Ayu tunggu, yuk ngapa Ayu lari aja terus. Nah waktu mereka keluar dari area sawah itu langsung kawan-kawannya nanya lagi, kok ngapa nih, kenapa kok panikan nggak jelas tiba-tiba berlari kayak gitu, ngagetin aja kok nih. Nah Ayu yang sadar kalau teman-teman ini tidak melihat sosok pocong tadi akhirnya memilih tutup mulut. Ayu nggak mau kawan-kawannya ketakutan, jadi bilang, oh nggak, kok nggak ada apa-apa. Yaudah yuk lanjut aja kita ke pasar malam, kata si Ayu kayak gitu. Oh berarti cuma aku aja nih yang nengok gitu kan. Dah lah. Akhirnya singkat cerita mereka pun sampailah di pasar malam dan asik mencoba berbagai wahana permainan yang ada di sana gitu. Setelah capek bermain sekitar jam 10 malam, mereka barulah ini pulang ke rumah Wak. Nah sebelum pulang Ayu bilang ke kawan-kawannya, kita baliknya lewat jalan besar aja lah yuk, lewat jalan lain, jangan lewat jalan sawah-sawah tadi. Karena si Ayu ini takut ketemu pocong itu lagi kan. Cuman temennya bilang,
Wah, lebih dekat kalau misalnya kita lewat sawah, wah, daripada kita harus lewat jalan besar. Itu kan memang jalan pintas. Kalau kita lewat jalan besar lebih lama, kita nyampe nya di jam 10 malam nih yuk, kata gitu kan. Nah, teman-teman yang lain pun setuju untuk tetap balik lewat sawah. Alhasil dibanding aku sendirian, nah dia ikut juga lah, aku setuju lewat jalan yang berantu tadi itu. Sambil berjalan pulang, Ayu terus berdoa, wak, semoga ya Allah perjalanan ini aman dan aku nggak ketemu lagi sama si sosok pocong itu. Nah, tapi apa yang dikhawatirkan sama si Ayu ini akhirnya terjadi lagi, wak. Pada saat mereka memasuki area persawahan itu, di lokasi yang sama lagi-lagi Ayu melihat ada sosok pocong yang masih berdiri di antara pohon pisang. Dan kali ini Ayu udah nggak sanggup lagi nahan rasa takutnya, wak. Dia langsung berlari sekencang mungkin. Wah, dia lari lagi langsung ke arah rumah. Saking kencangnya si Ayu ini lari, wak, sampai kawan-kawannya nggak ada yang bisa ngejar dia. Saking kencangnya aku berlari. Nah, kawan-kawan aku ikutan lari juga tapi nggak terkejar sama mereka. Udah lah, waktu udah nyampe rumah, semua badan Ayu gemetaran, wak. Nah, bapak ada juga di rumah kan, nengok anaknya balik ngos-ngosan kayak gitu, panik juga. Astagfirullah, ngapa lagi kau Nina, ada apa? Sambil masih gemetar, wak, Ayu pun menceritakanlah semua kejadian mengerikan yang dia alami tadi. Pak, tadi aku di jalan nengok pocong, pak. Sebelum aku nyampe pasar malam, balik dari pasar malam, pocong tuh masih ada juga di sana, Pak. Dan pocongnya, Pak, pocong yang sama macam yang Ayu tengok dekat depan tuh, dekat rumah kemarin tuh. Cuman anehnya cuman Ayu aja, Pak, ditampakin kawan-kawan Ayu enggak. Nah, denger itu lagi-lagi bapak yang nggak percaya lah lagi itu kan. Alah, salah tengok kok tuh. Mungkin juga tuh kelakuan kawan-kawan gue lagi yang jahilin aja. Bukan, Pak, itu betulan pocong. Gimana mungkin teman-teman Ayu yang jalan, orang mereka pergi sama Ayu semua kok ke pasar malam. Lagian ngapain senian itu, Pak? Nggak mungkin ada kawanku yang berani tegak tengah malam di situ, kata si Ayu kayak gitu kan. Nah, terus nggak lama kemudian kawan-kawannya Ayu yang ngejar si Ayu tadi itu, wak, nyampe juga lah itu ke rumahnya si Ayu. Mereka juga panik lah kan, ngapa si Ayu ini berlari-lari gitu. Yuk, ngapa kok tiba-tiba lari kayak gini, ha? Cepat kali kau lari sampai capek kami ngejar kau, kenapa, ada apa? Nah, mendengar ucapan teman-temannya Ayu, wak, yang juga ekspresi wajah mereka khawatir kali sama Ayu, di situ bapaknya Ayu ini tahu kalau iya ding, berarti anak aku nggak bohong ini. Anakku memang betulan ketakutan sampai kawannya susah kok ngejarin dia. Dan ini pasti juga bukan kelakuan kawan-kawannya. Ini jangan-jangan anakku lagi dijahilin ini. Jahilinnya tanda kutip ya. Kalau memang betulan kemarin dia nengok pocong, terus tadi juga dia nengok pocong lagi, ini kenapa anakku tiba-tiba diteror pocong? Soalnya kan tadi Ayu bilang kawan-kawannya nggak ada yang nengok kan, wak, cuman dia aja yang nengok si pocong ini kan. Ini ada apa-apa nih, jangan-jangan nih, kata bapak kayak gitu. Nah, nggak lama setelah ditampakin pocong itu lagi, wak, lagi-lagi Ayu ini pun jatuh sakit selama 2 minggu. Bapak sudah berusaha mengobati Ayu untuk membawanya ke rumah sakit, tapi entah kenapa, wak, kondisinya belum juga membaik. Nah, hal itu langsung bikin bapak ini makin panik lah kan, makin khawatir lah kan. Akhirnya karena bapak ini ngerasa ada yang tidak beres, bapak pun berinisiatif untuk memanggil orang yang paham lah sama ilmu-ilmu gaib gitu, wak. Kita sebut aja lah nama bapak ini Pak Epi. Di hadapan Pak Epi, bapak pun menceritakan semua kejadian janggal yang dialami sama anaknya, si Ayu ini. Bapak bilang, Pak, katanya berapa waktu terakhir ini Ayu ini sering ngelihat pocong, Pak. Saya takut Ayu ini ketempelan, makanya sampai sekarang ini kondisinya juga belum membaik juga, Pak, belum sehat-sehat juga. Tolonglah diperiksa Pak Epi, kata gitu. Pas Pak Epi ini memeriksa kondisinya Ayu, lagi-lagi sebuah kejadian menyeramkan pun terjadi lagi, Wak. Dari POV-nya Ayu, pada saat itu samar-samar dia melihat ada seorang laki-laki. Nah, dia laki-laki itu asing kali buat aku. Dia berdiri di depan rumah aku. Ayu pikir laki-laki itu omnya, yang kebetulan Ayu memang punya om yang namanya Om Sugeng yang tinggal satu desa sama dia. Perawakannya sama lah gitu. Tapi makin Ayu perhatikan, wajah si laki-laki itu hancur, penuh luka benanah-nanah mukanya. Saking kagetnya Ayu udah nggak bisa berkata-kata lagi dan sedetik kemudian dia langsung pingsan. Itu yang terjadi sama Ayu. Nah, pas si Ayu ini pingsan, wak, Pak Epi pun berusaha lah membangunkan si Ayu dengan membaca doa-doa sambil mengusap wajahnya Ayu. Nah, untungnya tidak lama kemudian Ayu pun sadar, wak. Tapi tepat ketika kedua matanya itu terbuka, bisa kalian tebak apa yang Ayu bilang? Ketawa deh kekek. Mana yang katanya mau kau kasih untuk Dengar ucapan itu apa nggak shock? Bapak aku Nadia itu adalah kali pertamanya Bapak Ayu ngelihat si Ayu ini kesurupan. Untungnya meskipun Bapak ini panik, wak, di saat yang sama Pak Epi ini tetap bisa bersikap tenang. Pak Epi mencoba untuk mengobati Ayu sambil terus membacakan doa-doa dan alhamdulillahnya tidak lama kemudian Ayu pun langsung sadar kembali. Dia sempat kesurupan bentar tuh. Nah, setelah si Ayu ini sadar, Pak Epi pun mengajak si Bapak untuk mengobrol bentar di luar. Yolah, Pak, ada yang mau saya omongin gitu kan.
Langsung lah si Pak EP bilang, apa yang terjadi sama Ayu itu tentu bukan kebetulan, Pak. Sepertinya ada orang yang punya niat jelek sama keluarga Bapak. Saran saya mulai sekarang cobalah untuk lebih berhati-hati. Dan kalau bisa sebaiknya Ayu dipindahkan dulu ke tempat yang lebih aman. Jangan tinggal di rumah ini dulu, Pak, katanya gitu kan. Nah udahlah tuh, sesuai saran dari Pak Epi, untuk sementara waktu Ayu pun dititipkan di rumah omnya. Omnya yang juga tinggal di desa itu, omnya yang dia lihat seperti penampakannya tadi sebelum dia pingsan itu, yang namanya Om Sugeng. Ayu mau dibawa ke tempat Om Sugeng itu, Wak. Nah pas Bapak sama Ayu ini datang ke rumah si Om ini, Bapak pun menceritakanlah semua kejadian janggal yang menimpa si Ayu beberapa waktu terakhir dan alasannya kenapa dia mau taruh Ayu di sini dulu. Sugeng, padahal semuanya dulu aman-aman aja loh. Entah kenapa sekarang ini kok malah mendadak Ayu ini jadi sering diteror, bahkan kemarin kesurupan loh dia. Nah Pak Epi bilang sepertinya ada orang yang punya niat jelek sama keluargaku, tapi siapa aku juga nggak tahu itu. Aku titipkanlah bentar dia di sini ya, biar dia lebih aman. Nah setelah Bapak menyelesaikan semua ceritanya tuh, Om Sugeng tuh sempat terdiam cukup lama, Wak. Lalu setelah beberapa kali menghembuskan nafas berat waktu si Bapak ini bercerita, Om Sugeng langsung bilang, kayaknya aku tahu lah Mas yang punya niat jahat sama keluargamu. Tapi ini baru dugaan aku aja ya, jadi kamu tolong jangan tersinggung, kata si Om. Siapa? Udah bilang aja aku gak bakal kesinggung kok. Maaf ya Mas ya, istri kamu Mas, istri baru kamu, Sukma, ibu tirinya Ayu. Kata Om Sugeng kayak gitu, jangan asal ngomong kok ya Sugeng, yang apa pula istri aku. Makanya Mas tenang dulu, kan tadi aku memang bilang ini cuma dugaan aku aja. Aku nggak mungkin asal nuduh Mas. Dan sebenarnya juga sesuatu yang harus kamu tahu tentang istri kamu. Udahlah tuh kan, setelah Bapak pun mulai meredam emosinya, Om Sugeng pun segera menceritakan semuanya. Wah, ada nih sesuatu yang nggak si Bapak ini tahu. Jadi berdasarkan cerita dari Om Sugeng, Wak, katanya jauh sebelum Bapak menikah sama Sukma, ternyata Sukma ini pernah jatuh hati sama Om Sugeng. Bahkan Sukma itu nggak malu-malu gitu loh, Wak, untuk mengungkapkan perasaannya ke si Om Sugeng dan juga meminta Om Sugeng untuk menikah sama dia. Tapi pada saat itu Om Sugeng ini sama sekali nggak punya perasaan sama si Sukma ini. Nah di sisi lain Om Sugeng ini malah udah punya calon istri, Wak, namanya Mbak Wati. Nah Om pun berusaha untuk menolak Sukma ini dengan baik-baik gitu kan. Tapi Sukmanya ini tetap ngeyel, Wak. Yang ada dia kesal dan dia tuh terus ngejar-ngejar Om Sugeng. Lama-kelamaan Om Sugeng ini pun jadi ikutan kesal juga. Akhirnya Om Sugeng ini pun tidak pernah merespon Sukma, langsung betul-betul cuek, dingin gitulah berubah Om Sugeng kan. Nah bersamaan dengan itu Om Sugeng semakin fokus lagi lah sama si calon istrinya atau si Mbak Wati ini. Mereka berdua sebentar lagi akan menikah dan juga lagi sibuk mempersiapkan acara pernikahannya, ya kan. Terus singkatnya beberapa waktu kemudian Om Sugeng dan Mbak Wati ini pun akhirnya menikah. Di situ Om Sugeng ini mikir kalau si Sukma ini akan berhenti ngedeketin dia. Tapi dugaan Om Sugeng itu ternyata salah besar, Wak. Hanya selang beberapa bulan setelah Om Sugeng sama Wati ini menikah, tiba-tiba kondisi kesehatan istrinya Om Sugeng atau Wati mulai ngedrop. Setiap hari Wati ini selalu mengeluh sakit di bagian rahimnya, bagian perutnya. Nah karena nggak tega nengok istri kesakitan, Om Sugeng langsung bawa lah itu kan ke rumah sakit. Nah lalu setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, Wak, akhirnya diputuskan kalau Wati harus segera dioperasi. Nah pas operasi itu berlangsung, dokter menemukan ada yang janggal di dalam rahimnya Wati. Ternyata yang membuat Wati itu kesakitan bukan karena ada penyakit tertentu di dalam rahimnya, Wak, melainkan karena di dalam rahimnya itu ada 3 batu. 3 batu ukurannya beda-beda, Nadia. Satu seukuran telur angsa, satu lagi seukuran biji salak, satu lagi macam batu aki. Ada 3 batu dalam rahimnya. Heran nggak kalian? Gimana mungkin batu-batu itu kok bisa masuk ke dalam rahimnya Wati? Dengan hati-hati dokter pun berusaha untuk mengeluarkan batu-batu itu, Wak. Tapi sayangnya keberadaan batu-batu itu ternyata membuat rahimnya Wati ini infeksi dan udah cukup parah lah infeksinya. Alhasil mau tidak mau solusi terbaiknya adalah dengan operasi pengangkatan rahim. Ayu juga sebenarnya kurang tahu detailnya kayak gimana, Wak. Yang jelas pada saat itu rahimnya Wati ini memang udah nggak bisa diselamatkan lagi. Jadi daripada infeksinya malah menyebar dan nanti membahayakan Wati, rahimnya Wati pun harus diangkat. Nah pas waktu tahu kalau Wati ini harus menjalani operasi pengangkatan rahim, di situ hati Om Sugeng sama Wati betul-betul hancur down kali. Tentunya mereka lo baru pengantin baru
lagi bahagia-bahagianya kan Wak, sedang membangun rumah tangga bersama. Mereka juga sudah membayangkan kelak rumah mereka ini akan ramai dengan tawa anak-anak mereka. Tapi sayangnya sebelum mimpi itu terwujud, rahim Wati sudah harus lebih dulu diangkat. Kejadian itu tentu membuat Wati dan Om Sugeng nggak bisa punya anak biologis. Tapi untungnya hal itu tidak membuat hubungan pernikahan mereka rusak, Wak. Mereka tetap langgeng dan akhirnya sepakat untuk mengadopsi seorang anak. Itulah cerita dari Om Sugeng. Nah, setelah menceritakan semua kejadian itu, Om Sugeng langsung bilang ke bapak, sejak Wati pertama kali sakit Mas ya, aku langsung curiga kalau ini pasti kelakuannya si Sukma. Aku sama Wati itu nggak pernah punya musuh loh Mas. Kalau ada orang yang punya niat jahat mau mencelakain kami, ya itu pasti cuma Sukma satu-satunya. Akhirnya sejak Wati ini dioperasi, kami itu langsung mulai jaga jarak sama si Sukma. Lah terus kok ya bisa malah Masku, malah kamu yang nikah sama Sukma Mas, kata si Sugeng. Nah dengar cerita itu bapak Sukma, bapaknya si Ayu cuma bisa ngelongo aja saking kagetnya Wak. Kalau semua kejadian ini karena ulahnya Sukma, nah apa mungkin inilah alasan kenapa Pak Epi minta supaya Ayu ini nggak usah tinggal di rumah dulu. Mungkin Pak Epi yang nggak enak juga ngomong sama si Bapak Ayu. Sukma kan tinggal sama mereka kan Wak. Jadi mungkin lebih baik dipisahkan aja nih mereka berdua gitu. Udah lah tuh, karena takut terjadi sesuatu, akhirnya Ayu pun betulan dititipkan di rumahnya si Om Sugeng. Alhamdulillahnya sejak tinggal di rumah Om, Nadia sosok pocong itu betulan udah nggak pernah lagi aku tengok. Betulan nggak ada, sekelebat pun nggak ada. Ayu pun langsung bisa menjalankan aktivitasnya dengan tenang. Tapi masalahnya ternyata nggak selesai sampai di sini aja Wak. Tidak lama kemudian masalah lain yang jauh lebih parah tiba-tiba terjadi lagi di rumahnya Ayu. Nah jadi ceritanya Wak, pada suatu hari pas Bapak Ayu ini datang menjenguk Ayu, kan rutin tuh bapaknya bolak-balik ngeliat anaknya kan. Di situ Ayu ini notice kalau tubuh bapak itu mendadak kurus sekali, Nadia, sampai lekuan tulang itu kelihatan tuh. Nanya lah si Ayu, bapak ngapa Pak? Bapak sakit kah? Enggak kok, bapak sehat-sehat aja. Nah ini bapak masih kuat jalan kok, nggak lihat kamu, kata gitu kan. Tapi kok bapak jadi kurus kayak gini? Bapak kalau sakit bilang sama Ayu, nanti Ayu bawa bapak berobat ke rumah sakit, kata si Ayu. Udah nggak apa-apa Ayu, insya Allah bapak sehat, kata gitu. Nah karena bapak itu bersikeras kalau diri dia baik-baik aja, ya udah Ayu pun nggak bisa berbuat apa-apa Wak. Tapi nyatanya makin lama Wak, makin hari kondisinya si bapak ini makin memprihatinkan. Badan bapak itu makin kurus, Nadia, lemas bapak tuh sampai nggak kuat lagi buat bapak tuh bergerak. Udah sempat kami bawa ke rumah sakit pastinya kan, tapi hasil pemeriksaan menunjukkan kalau ya bapak sehat-sehat aja, cuman lagi kecapean, kata rumah sakit. Ayu pun meminta bapak untuk banyak lagi istirahat di rumah, sampai akhirnya pada suatu hari di tahun 2011 Wak, Ayu dengar bapak ya tiba-tiba pingsan. Dengar kabar itu Ayu langsung akan balik ke rumahnya nengok bapaknya. Waktu itu Ayu udah siap nih mau bawa bapaknya ke rumah sakit lagi. Tapi sesampainya di rumah sakit, apa yang Ayu lihat ternyata jauh lebih mengerikan Wak. Bapak hari itu bukan jatuh pingsan, tapi bapak udah meninggal. Bapak meninggal. Melihat tubuh bapak yang sudah terbujur kaku, perasaan Ayu, perasaanku langsung hancur berkeping-keping Nadia. Hancur lebur hati aku nengok meninggal bapak ya. Nah selama proses pemakaman berlangsung Wak, tanpa sengaja Ayu dengar para tetangga ini begunjing. Katanya kondisi bapak Ayu yang mendadak sakit ini, yang mendadak sakit dan berujung meninggal ini adalah karena ulah ibu tirinya, ulah si Ayu, ulahnya si Sukma. Para tetangga tahu betul sama tabiatnya si Sukma ini, memang tabiatnya nggak baik. Entah itu betul atau salah Wak ya, tapi yang jelas rumor ini membuat Ayu tuh jadi benci kali sama ibu tirinya. Akhirnya setelah bapaknya itu selesai dimakamkan, nggak lama kemudian Ayu pun memutuskan untuk pergi keluar dari desa itu dan merantau ke luar kota. Ayu memang sudah terlanjur sakit hati itu, udah nggak mau lagi ketemu sama Sukma. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian Ayu dengar kabar kalau ibu tirinya ini sakit keras. Keluarga besarnya meminta Ayu untuk pulanglah dulu yuk, jenguklah dulu ibumu gitu kan. Mereka bilang sepertinya ada sesuatu yang pengen Sukma sampaikan ke kamu, kata si tetangga-tetangga dan kerabatnya. Tapi lagi-lagi karena Ayu ini udah terlanjur sakit hati kali Wak, Ayu tetap nggak mau pulang, nggak mau balik. Aku dia sakit kali hati aku. Ayu tetap tinggal di perantauan. Sampailah pada suatu hari Ayu dengar kabar kalau Sukma meninggal dunia. Nah pas dengar kabar itu barulah Ayu mau pulang Wak buat melayat. Nah pada saat Ayu ini melihat jasad ibu tirinya, kata Ayu Wak, disitulah Ayu langsung merinding deh sebadan badan karena dia melihat Sukma meninggal dalam
kondisi mata terbelalak, mulutnya menganga, lidahnya menjulur keluar. Kenapa Sukma bisa meninggal dalam kondisi semengerikan itu, Nadia? Apa mungkin Sukma ini baru saja mendapatkan balasan atas perbuatan jahat yang pernah dia lakukan semasa hidup? Wallahu alam, Nat. Wallahu alam. Apapun itu, yang jelas, awak Nadia semua, kata Ayu, kita doakan saja semoga Sukma sempat bertaubat sebelum meninggal. Itu kata Ayu. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Ayu. Melalui cerita ini aku juga minta tolong ke kalian semua untuk berkenan mendoakan mendiang bapaknya Ayu. Semoga bapak mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Ayu juga, Wak, sejak bapak meninggal, rumor tentang perbuatan jahatnya Sukma ini semakin santer lagi terdengar di kampungnya itu. Apalagi setelah Sukma itu meninggal dengan kondisi yang tidak wajar, para tetangga pun banyak yang cerita kalau katanya dulu Sukma itu pernah ngilmu ke gunung, dia pernah pakai pesugihan juga, dan bahkan tega menumbalkan keluarganya sendiri. Apa bapak ini meninggal karena ditumbalkan Sukma, atau juga mungkin sosok yang merasuki si Ayu yang waktu bilang mana janjimu untukku? Wah, itu tuh adalah mungkin mau ngambil si Ayu. Entahlah, dan aku juga nggak tahu rumor itu entah betul entah juga salah. Tapi yang jelas kehadiran Sukma di dalam hidupnya Ayu itu betul-betul meninggalkan banyak sekali luka, karena Sukma juga sering berbuat jahat sama si Ayu. Tapi juga nih, melalui video ini aku minta tolong ke kalian semua untuk jangan mengeneralisasi stigma kalau ibu tiri itu semuanya jahat. Wah, ya nggak gitu, bukan. Mungkin dalam kisah ini ujiannya Ayu memang datang dari ibu tirinya. Tapi yang harus kalian tahu juga, di luar sana masih banyak sekali kok ibu tiri yang sangat baik dan sangat penyayang. Gitu ya. Oke, jadi itu tadi ceritanya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian juga pengen sharing kisah-kisah horor yang pernah terjadi sama kalian, boleh langsung kirim aja ke email kisahhororwawa@gmail.com. Jangan lupa sertai nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau kisahnya di-up di video selanjutnya. Oke, Wak, jadi kalau misalnya kalian suka sama video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru, and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.